Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Adli Rashad Atal Komara. Aku ingin membagikan cerita awal mula ketertarikanku terjun ke dunia politik. Dulu aku pikir politik itu hanya urusan orang dewasa di pemerintahan, hal berat yang jauh dari hidupku. Tapi semakin lama, aku sadar bahwa politik itu ada di mana-mana. Dalam perdebatan soal keadilan, kebijakan, bahkan keputusan kecil pun di kelas pun itu termasuk politik. Dari situ muncul rasa penasaranku, kenapa orang bisa berpandangan berbeda-beda dan bagaimana mereka menyampaikannya dengan baik. Pertanyaan itu pun jadi awal perjalananku. Waktu SMA, aku aktif di organisasi sekolah dan sering terlibat diskusi soal kebijakan dan suara siswa. Dari pengalaman itu, aku paham bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi tentang proses membuat keputusan dan memberi ruang bagi setiap suara. Sejak itu, aku mulai mengikuti berita debat publik dan podcast politik. Bukan cuma karena penasaran, tapi karena aku menikmati cara orang berpikir dan menyampaikan ide-idenya. Setelah aku masuk kuliah, ketertarikanku semakin besar. Aku ikut berbagai forum dan komunitas diskusi. Awalnya, aku hanya mengobservasi, mendengar, dan hanya mengamati. Tapi semakin lama, aku mulai menyuarakan pendapatku. Di situ aku belajar menyusun argumen, menanggapi tanpa memaksakan, dan menghargai perbedaan-perbedaan orang. Aku jadi paham bahwa politik bukan hanya tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling mau memahami. Buatku, politik itu bisa menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kadang sepakat, kadang tidak. Tapi dari perbedaan itu aku belajar bahwa banyak cara pandang orang lain. Politik mengajarkanku berpikir kritis, berdialog, dan juga berempati. Akhirnya, aku melihat politik bukan sekedar urusan pemerintahan, tapi ruang untuk belajar berbicara dan mendengarkan demi perubahan yang lebih baik. Itulah alasan kenapa aku tertarik dan terus belajar mengenai dunia politik. Sekian, terima kasih. Pernah gak sih kalian ngerasa isi kepala rame banget, tapi begitu mau ngomong malah ngeblank? Aku dulu sering begitu. Bukan karena gak punya pendapat, tapi karena bingung cara nyampainnya. Dan di sini aku mau ceritain perjalanan kecilku untuk nemuin cara berekspresi yang paling cocok untukku. Nah, jadi awal mulanya itu, dari kecil, setiap mau jelasin sesuatu, aku sering bingung mau mulai dari mana. Entah karena grogi, takut salah, dan akhirnya malah diem. Namun semakin besar, aku mulai mikir kalau mungkin aku cuma butuh cara lain untuk ungkapin apa yang aku pikirin. Dan ternyata jawabannya itu ada dari hobiku yang lama, yaitu membaca. Aku tuh suka banget baca. Dari novel, komik, bahkan kamus, semua aku baca. Tanpa sadar, aku pun jadi nyerap pola bahasa dan cara bercerita yang digunakan. Kemudian lama-kelamaan, kebiasaan tersebut pun ngalir ke menulis. Awalnya mungkin cuma catatan kecil atau cerita pendek, tapi aku jadi ngerti gimana cara nyusun kalimat yang jelas dan runtun. Akhirnya, nulis pun jadi tempatku berekspresi tanpa tekanan. Dari situ, aku jadi bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih tenang dan aman. Rasanya tuh kayak akhirnya punya jembatan yang nyambungin isi kepala ke dunia luar. Dan akhirnya aku juga sadar kalau proses ini tuh lebih dari sekedar belajar ngomong atau penulis. Tapi ini juga tentang mengenal diri sendiri dan nemuin cara yang paling nyaman untuk mengekspresikan apa yang kita rasain. Dan ini juga bisa membantu untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik. Kadang jalannya gak langsung, tapi begitu nemu yang pas, semuanya jadi kerasa lebih ringan. Jadi buat kalian yang masih bingung, semoga pelan-pelan kalian juga nemuin cara yang paling cocok untuk mengekspresikan diri. Semangat terus! Pernah nggak sih kamu mikir gimana caranya uang yang kita simpan itu nggak cuma ngendap, tapi juga bisa bertumbuh? Kayak nabung, tapi versi yang bikin kita lebih melek tentang keuangan. Dari pertanyaan sederhana itu, akhirnya aku masuk dunia yang namanya trading. Tapi trading itu apa sih? Awalnya, aku merasa kondisi ekonomi sekarang, terutama di Indonesia, itu menuntut kita semua buat gak cuma punya satu pengetahuan tentang keuangan. Jadi aku harus mengerti cara kelola uang dengan bijak, dengan baik. Nah, itu adalah tugas yang aku kasih ke diri sendiri sebagai investasi di masa depan, terutama ketika aku sudah mulai berpenghasilan. Nah, dari situ aku coba mulai baca-baca artikel, nonton penjelasan orang-orang keren di internet, sampai join grup WhatsApp tempat orang-orang belajar bareng tentang trading, apalagi tentang orang-orang pemula. Dari situ aku paham kalau misalnya trading gak sesederhana jual beli doang. Ada banyak jenis yang bisa dipelajari, seperti saham lokal, IPO, saham Amerika, saham blue chip, dan lain sebagainya. Masing-masing itu punya karakter dan risikonya sendiri. Jadi kita tuh perlu tahu mana yang paling cocok untuk diri kita masing-masing. Nah, aku sendiri itu pernah coba
beli saham Google dan hasilnya cukup memuaskan. Tapi itu bukan karena aku nekat. Ada proses yang ada di balik itu. Jadi aku pertama mulai belajar fundamentalnya, lalu pahami pergerakannya dan juga tahu kenapa aku mau membeli saham tersebut. Dari pengalaman itu, aku sadar kalau trading itu bukan permainan tentang keberuntungan. Dengan konsisten, hasil yang baik itu datang bukan karena kita itu beruntung, tapi karena kita itu siap, kita paham dan kita berusaha. Trading itu bukan jalan yang instan, tapi kalau dijalani dengan benar, hasilnya pasti akan memuaskan. BTW, kita UAS mulai Senin depan kan? Bener, gue sih udah mulai belajar ya. Apalagi ini tinggal beberapa hari. Gue takut kalau misalnya tiba-tiba gue blank. Hah? UAS hari Senin? Gue kira masih lama, Cok. Hah? Lu serius nggak tahu? Astaga, itu kan udah dari kapan tahu diumumin ya, Di? Emang iya? Infonya dikirim di mana dah? Di grup kelas. Lu nge-meet grup kelas ya? Iya sih, tapi kan notifnya banyak. Gue jadi pusing bacanya. Aduh, gimana sih? Makanya komunikasi. Dari awal tuh harusnya cek, baca. Jangan cuma jadi NPC doang. Bener tuh, supaya kita bisa belajar lebih awal, terus dapat nilainya bagus untuk semester ini. Nah teman-teman, dari cerita tadi bisa kita ambil bahwa belajar itu adalah perjalanan untuk menjadi diri kita yang lebih baik dari kemarin. Satu langkah kecil setiap hari untuk menjadi diri versi kita yang terbaik. Nah, betul banget. Selain itu, komunikasi juga penting. Karena komunikasi merupakan salah satu cara paling sederhana untuk menjembatani perbedaan, supaya pesan kita tersampaikan dan tidak salah arah. Nah, dari kedua hal tersebut tentunya memiliki banyak manfaat. Yang pertama, komunikasi itu bisa bikin kita lebih memudahi memahami orang lain. Dan belajar itu dapat membuat kita lebih siap menghadapi tantangan.